di depan semua rekan-rekan yang haus akan keadilan, kami berterima kasih buat tim Katimsus bersama rombongan yang sudah mengawali perjuangan kelas pekerja, dan dengan kerendahan hati kami sampaikan bahwa perjuangan ini bukan perjuangan rekan-rekan di Jakarta, di Tanah Jauh, tetapi di seluruh Indonesia, di Papua, di Manokwari dan Papua Barat, bagian daripada Indonesia. Oleh sebab itu, dengan harapan kami, jika MK adalah salah satu lembaga untuk menuju kepada keadilan itu, maka di siang hari ini MK harus mewujudkan keadilan itu bagi seluruh rakyat Indonesia. Hidup buruh! Hidup buruh! Sebelum ada undang-undang cipta kerja ini saja rakyat sudah sangat menderita, apalagi ada undang-undang cipta kerja. Siapa di balik konspirasi lahirnya undang-undang cipta kerja ini? Kalau bukan pemodal kapitalis yang hari ini akan menguasai semua hak-hak buruh di seluruh Indonesia. Oleh sebab itu hanya ada satu kata: lawan, lawan, dan lawan. Tidak ada cara lain selain lawan. Sepakat? Kalau MK tidak menjawab tuntutan kita, maka kita harus berubah nama menjadi apa? Apa? Mahkamah Keluarga. Saya sepakat itu. Sampaikan buat Ketua MK, biar beliau harus tahu bahwa perjuangan hari ini bukan soal makan dan minum. Perjuangan hari ini bukan soal partai buruh dan teman-teman serikat buruh yang lainnya, tetapi soal seluruh kesejahteraan rakyat seluruh Indonesia. Kami, partai buruh dari Ekso Kabupaten Manokwari bersama dengan provinsi, siap untuk mendengarkan instruksi Pak Presiden. Jika tuntutan ini tidak dilakukan oleh MK dengan baik, maka kami di Manokwari siap mogok untuk menindaklanjuti persoalan ini. Hidup buruh! Hidup buruh! Hidup buruh! Terima kasih, waktu saya kembalikan. Ya, dipersilakan kepada Bung Katimsus dan juga seluruh jajaran rekan-rekan dari KSPSI dan KSPI untuk memulai konferensi pers. Kami hari ini mendapatkan perhatian serius dari majelis hakim yang ditandai dengan mayoritas hakim bertanya atau mengajukan pertanyaan, sedangkan dalam banyak perkara yang lain biasanya hanya 1-2 hakim. Tadi itu lebih banyak hakim yang bertanya dibanding yang tidak bertanya. Ini menandakan bahwa ada keseriusan dari mahkamah untuk menyikapi permohonan kami. Nah, ini yang diminta oleh mahkamah.
muncul dalam persidangan dan saya menginstruksi agar mahkamah tidak confuse dengan penjelasan atau pertanyaan dari kuasa hukum presiden. Yang dulu mengatakan bahwa memang ini nggak benar, kira-kira gitu. Sebagian hakim yang lain yang dulu itu memutus inkonstitusional bersyarat, justru hakim-hakim yang progresif, hakim yang sejauh ini itu berpihakan kepada rakyat Indonesia termasuk kelas pekerja itu cukup tertinggi. Terus dari itu hakim masih punya keyakinan mahkamah akan mengabulkan seluruhnya petitum yang diajukan oleh partai para serikat dan dalam permohonan kami ini adalah permohonan yang paling lengkap dan selalu dibedakan perkaranya dengan pemohon lain. Selain Partai Buruh, uji materi Undang-Undang Cipta Kerja ini dijumlahkan diajukan juga oleh sejumlah pemohon yang selalu perkaranya digabungkan karena mereka punya kemiripan. Jadi dengan pertanyaan dari kuasa hukum presiden menunjukkan data bahwa PKWT hari ini pengaturannya dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu tidak lagi mengatur jangka waktu, alias bisa kapan saja dilakukan PKWT. Paling lengkap, paling detail uraian. Ini satu isu yang muncul dalam persidangan dan saya menginstruksi agar mahkamah tidak confuse dengan penjelasan atau pertanyaan dari kuasa hukum presiden. Itu cukup banyak, sehingga ini tinggal meyakinkan mahkamah bahwa yang kami mohonkan ini bisa diperkuat oleh keterangan ahli yang hari ini, ahli yang berikutnya, dan 4 orang saksi yang kami rencanakan di persidangan. Kami masih yakin mahkamah akan mengabulkan. Tentu jika tidak, Partai Buruh dan para serikat buruh tentu punya metode lain yang ditetapkan oleh konstitusi untuk tetap menolak undang-undang. Cukup, terima kasih ya.